Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline dan kita masuk ke trending topik berikutnya, yaitu adalah MK yang ini juga mengeluarkan putusan baru terkait dengan ambang batas parlemen. Kita tahu kan saat ini parliamentary threshold atau ambang batas parlemen itu 4% nih ya. Jadi istilahnya partai-partai yang lolos itu kalau sudah melewati 4% suaranya baru deh mereka bisa mengisi kursi di DPR. Tapi kalau di bawah 4% itu nggak masuk. Nah, tapi dengan adanya revisi ini artinya nggak sampai 4% pun nanti hitung-hitungannya akan lebih detail lagi pada saat nanti di DPR itu juga bisa masuk ke DPR. Dan ini baru loh Jason. Ini baru pemirsa di hari Kamis kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-undangnya tahun 2017 ya. Dan dengan putusan ini ternyata ambang batas parlemen 4% itu harus segera diubah sebelum nanti tahapan pemilu dimulai lagi di tahun 2029. 2029. Betul, jadi kita luruskan lagi ya bahwa keputusan yang diputuskan oleh MK ini belum bisa berlaku di 2024 tapi akan berlaku di 2029. Lalu kemudian teknisnya akan berapa persen yang bisa masuk, 4%, 3%, 2%, itu nanti diperintahkan kepada pembuat undang-undang alias DPR RI untuk bisa mengkalkulasi berapa persen ambang batasnya nantinya. Nah, itu kemarin baru aja dibacakan oleh Ketua MK yang baru ya, Soehartoyo, yang mengatakan kalau norma pasal 41 ayat 1 seputar ambang batas parlemen 4% itu tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku di pemilu 2024. Nah, kemudian ini kan kita tahu ya, kalau ini kan digugat ya, Jason, sebelumnya. Dan kemudian sudah berhasil, harus direvisi lagi gitu. Jadi tidak semata-mata instan begitu. Jadi harus kemudian diserahkan lagi nanti ke DPR, apalagi setelah 2024 menuju 2029. Ada kurang lebih sekitar 5 tahun untuk bisa pembuat undang-undang merumuskan dan juga mendiskusikan terkait dengan hal ini, yang tentunya partisipasi publik juga diharapkan bisa terlibat di sini begitu ya. Dan perubahan ini juga harus memperhatikan 5 poin tuntutan Valen dan juga para pemirsa. Di antaranya secara garis besar yaitu didesain untuk digunakan secara berkelanjutan, dan kemudian besaran ambang batas parlemen tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu hingga tetap mewujudkan penyederhanaan parpol. Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kalau misalnya 4%-nya dihapus, terus misalnya jadi lebih kecil lah proporsinya 3% atau 2%, artinya kan membuka parpol-parpol lain yang suaranya di bawah 4% itu untuk bisa masuk. Tapi ada poin bahwa ini juga mengusung semangat untuk penyederhanaan parpol. Apakah ini nyambung atau tidak sebenarnya? Misalnya PSI ya, yang belum sampai 4% ya Jason. Nah, banyak. itu bisa berpotensi masuk nanti di 2029. Tapi bukan yang sekarang ya pemirsa. Walaupun kita sudah tahu angkanya ada di kisaran berapa untuk tiap-tiap partai politik. Hanya dia belum berlaku sekarang karena harus ubah undang-undang dulu. Nah, ini dia adalah 5 poin tuntutannya terkait dengan putusan perkara nomor 116 garing PUU strip XXI garing 2023. Nah, itu perlu dibaca nggak, Jason? Nah, ini intinya adalah beberapa poin yang harus nantinya dipikirkan atau didiskusikan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, terkait nanti untuk mengkalkulasi berapa ambang batas yang nantinya akan disetujui untuk di pemilu 2029 mendatang. Tapi yang menarik adalah gini, Valen, ada juga ini saya baca tadi informasinya dan sudah masuk ke redaksi kami, adalah terkait dengan Dewan Pertimbangan dari P3 ya, Pak Romar Murzi yang menilai bahwa harusnya setelah ada keputusan ini KPU langsung bisa berkoordinasi dengan MK terkait dengan keputusan ini dan semacam mensuarakan agar ini juga bisa digunakan atau diaplikasikan di pemilu 2024 yang sekarang. Karena kalau kita melihat lagi kan sebenarnya putusan MK ini kan di musim pemilu ini ada 2 yang kontroversial. Yang pertama yang ini, yang kedua sebelumnya itu adalah pada saat usia ambang batas capres dan juga cawapres, dan itu langsung bisa diterapkan di pemilu 2024 ini. Makanya kemudian ada yang bertanya, lalu apakah ini juga berlaku di 2024 gitu. Betul. Nah, alasannya kemarin ini juga ya ada yang tulis begini, Mahkamah Konstitusi beralasan penerapan parliamentary threshold ini bisa berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi di DPR. Dalam pertimbangannya, Hakim MK mengatakan suara yang terbuang atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR pada pemilu 2009 itu angkanya sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah nasional. Nah, inilah yang kemudian menjadi garis merahnya mengapa perlu dilakukan revisi, dan
ini gugatan ini dilayangkan oleh Perludem. Nah ini berbicara soal Perludem yang menggugat ke MK karena Perludem ini sendiri menilai perhitungan parliamentary threshold sebesar 4% itu selama ini dibuat tanpa perhitungan yang jelas dan perhitungan harusnya dapat mengkonversi suara ke dalam kursi DPR guna memenuhi prinsip proporsionalitas. Dan kita langsung akan berbincang dengan Heroik M. Pratama, peneliti senior Perludem selaku pihak pemohon gugatan terkait dengan revisi perhitungan ambang batas parlemen di MK. Selamat siang Pak Heroik. Pak Heroik, selamat siang. Selamat siang, halo Mas dan Halo, Pak Heroik. Mungkin ini masyarakat masih belum clear sepenuhnya mengapa gugatan ini perlu dilayangkan. Kenapa Perludem melayangkan gugatan ini saat ini? Ya, pertama perlu diklarifikasi bahwa ini bukan kali pertama Perludem melakukan gugatan terhadap judicial review mengenai ketentuan parliamentary threshold. Bahkan di 2012 menjelang pemilu 2014, kami juga sudah melakukan gugatan terhadap ketentuan parliamentary threshold yang pada waktu itu berlaku sampai dengan di level provinsi dan kabupaten kota. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan pada waktu itu untuk menghapus ketentuan parliamentary threshold di level provinsi dan kabupaten kota karena alasan dapat mengganggu disproporsionalitas dan juga keberagaman dari representasi politik di level DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, jadi yang pertama itu bukan kali pertama kami melakukan gugatan terhadap parliamentary threshold. Dan yang kedua, untuk parliamentary threshold di level nasional itu juga di 2012 kami gugat juga, tapi pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menolak putusan kami, dan juga di 2020 pasca pemilu 2019 kami juga melakukan gugatan terhadap parliamentary threshold yang menurut kami memang itu akan mengganggu disproporsionalitas hasil. Nah, jadi itu yang pertama berkaitan dengan ini bukan kali pertama bagi kami di Perludem melakukan gugatan terhadap judicial review, apalagi menjelang pemilu 2024, bukan. Jadi ini sudah terhitung sudah 3 kali Perludem melakukan judicial review mengenai ketentuan parliamentary threshold. Nah, yang kedua, kenapa sih kemudian Perludem melakukan gugatan mengenai parliamentary threshold? Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan juga dan tadi sudah dicuplikan bagaimana kemudian argumen dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengabulkan dari permohonan kami. Dan permohonan kami itu bukan untuk menghapus sebetulnya, tetapi kami meminta agar kemudian ada proses metodologis yang jelas, yang transparan dan rasional dalam menghitung besaran PT. Nah, contoh ya Mas, kita lihat PT itu kan pertama kali diterapkan di pemilu 2009, besarannya itu 2,5%. Jadi kalau partai politik tidak sampai dengan 2,5%, suaranya tidak akan dikonversi ke kursi. Artinya suaranya terbuang begitu saja. Di pemilu 2009 itu ada kurang lebih 38 partai politik peserta pemilu. Dan kemudian yang lolos 2,5% hanya 9 partai. Nah, pada waktu itu total suara yang terbuang sampai dengan 19 juta suara yang terbuang. Artinya ada kurang lebih di 29 partai politik yang kemudian suaranya terbuang begitu saja. Baik. Lalu di 2014 meningkat juga tuh Mas, angka besaran PT-nya dari 2,5% menjadi 3,5%. Nah, waktu itu suara yang terbuang memang sedikit menurun menjadi 2,9 juta. Karena apa? Peserta pemilunya waktu itu hanya 12. Partai politik yang lolos parliamentary threshold saja 10 partai. Nah, tetapi di 2019 naik lagi kan besaran PT-nya menjadi 4%. Ada 16 partai politik peserta pemilu yang lolos 9 partai politik. Dan suara yang terbuang itu sampai dengan 13,5 juta. Jadi poin utamanya kami bukan ingin menghapus ketentuan PT, tetapi kami ingin mendorong agar kemudian ada metodologis yang jelas, yang rasional, agar kemudian tidak suara terbuang secara sia-sia. Baik, ada metodologi yang jelas begitu ya terkait dengan parliamentary threshold dan juga suara-suara yang tidak wasted atau terbuang tadi begitu ya Mas Heroik tujuannya. Tapi kalau untuk melihat hasil ini kan tidak semua gugatannya dikabulkan oleh MK, hanya sebagian yang dikabulkan. Betul. Bagaimana kemudian Perludem merespon terkait dengan itu? Dan sebenarnya Perludem ini mendambakan parliamentary threshold itu berapa persen? Di angka berapa, Mas? Ya, pertama sebetulnya kan kami permohonan kami itu ada 2 tujuannya di dalam naskah permohonan yang kemudian dikabulkan sebagian ini. Yang pertama adalah kami mendorong agar ada penghitungan ulang yang dilakukan oleh DPR dalam melakukan penentuan parliamentary threshold. Dan yang kedua, di dalam permohonan ini kami juga usulkan rekomendasikan ke Mahkamah Konstitusi metodologi dalam menghitung besaran parliamentary threshold. Jadi dalam matematika pemilu secara konseptual ada yang namanya rumus ambang batas efektif.
yang kemudian ini dikemukakan oleh salah satu ilmuwan politik namanya Tagepara gitu ya. Ada rumusnya. Nah, 75% kemudian dikalikan dengan rata-rata besaran alokasi kursi di setiap dapil, jumlah dapil, lalu diakar pangkatkan 2 seperti itu. Nanti itu akan keluar angka besaran persentasenya. Nah, tetapi penghitungan parliamentary threshold ini dari rumus itu bisa dilakukan secara nasional, jadi dia bisa diterapkan di level nasional, tetapi bisa diterapkan juga di level dapil, Mas. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa pilihan. Nah, kita ajukan itu ke Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah bilang kami tidak bisa kemudian mengabulkan permohonan yang mencantumkan metode formula hitung untuk menentukan besaran parliamentary threshold. Karena Mahkamah bilang ini menjadi domain pembentuk undang-undang yang nanti akan menentukan besarannya seperti apa. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengunci tadi, ada 5 hal yang tadi sudah disampaikan juga. Salah satunya adalah mempertimbangkan proporsionalitas dan juga penyederhanaan partai. Nah, jadi dalam penentuan besaran ambang batas parlemen itu, variabel utamanya itu adalah besaran alokasi kursi daerah pemilihan, jumlah kursi DPR-nya, dan jumlah dapilnya itu ada berapa. Nah, itu nanti akan kemudian menghasilkan besaran penghitungan besaran PT-nya. Mas Heroik, ini kalau kita lihat ini kan berapa kali diajukan gugatannya, kemudian juga sudah pernah berubah sebelumnya. Ini kalau Anda mau menyampaikan, kita apakah bisa punya referensi untuk bagaimana menetapkan parliamentary threshold ini yang paling ideal sebenarnya dan tidak lagi menuai polemik dan digugat-gugat? Ya, kalau kita lihat kan selama ini penentuan besaran parliamentary threshold itu lebih ke perdebatan elit antar partai politik besar dengan partai politik kecil. Dan kalau kita ingat lagi di setiap revisi undang-undang pemilu, parliamentary threshold menjadi pasal yang krusial, yang artinya dia baru selesai ditetapkan dan dibahas itu di paripurna ketika akan disahkan undang-undang pemilu itu. Karena partai politik besar mereka mendorong peningkatan besaran PT. Bahkan waktu itu kalau kita masih ingat ketika pembahasan Undang-Undang 7 2017 sampai ada yang mengusulkan 5%, bahkan sampai dengan ada yang mengusulkan 7%. Seperti itu. Bisa dibayangkan kalau angkanya sampai 5% dan 7%, itu berapa banyak partai politik yang suaranya terbuang secara sia-sia seperti itu. Nah, sedangkan partai kecil pada waktu itu mendorong agar tidak perlu lagi ditingkatkan besaran PT-nya gitu ya. Bahkan mereka mendorong untuk diturunkan besaran PT. Nah, selama ini kan perdebatannya lebih ke kepentingan elektoral partai dan mereka mengenyampingkan suara yang sudah diberikan oleh pemilih agar tidak terbuang secara sia-sia. Nah, disinilah posisi gugatan kami agar kemudian ada jalan tengah. Ada metodologis yang jelas dan itu memang sudah diterapkan di banyak negara. Mas Heroik. Nah, jadi harapannya dengan Baik, terakhir sekali ini terkait dengan implementasi. Adanya putusan ini kemudian ada sejumlah pihak yang mempertanyakan, termasuk saya kutip politisi P3 Romahur Muzi yang bilang dengan ada putusan ini KPU harus berkoordinasi dengan MK untuk kemudian bisa diterapkan di pemilu 2024 mumpung ini perhitungan suara legislatifnya ini masih berlangsung begitu. Sementara di putusan MK sebelumnya soal ambang batas capres-cawapres itu langsung bisa diaplikasikan di pemilu 2024 ini. Nah, kalau menurut Perludem sendiri, apakah kemudian memang kita harus menunggu untuk diaplikasikan di 2029 atau sebenarnya bisa diaplikasikan di 2024? Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang sangat baik, tidak langsung diterapkan di 2024. Gitu ya. Karena apa? Tahapan pemilunya kan sudah berlangsung. Dan partai politik sekarang ini sedang menunggu hasil rekapitulasi suara. Di tengah penantian proses rekapitulasi suara tersebut, kalau kemudian putusan ini langsung diterapkan di 2024, saya kira ini akan menimbulkan polemik yang cukup panjang antara partai politik peserta pemilu. Karena apa? Mereka sudah bersaing, sekarang mereka tinggal menunggu hasil gitu ya. Lalu kemudian di tengah jalan ada ketentuan yang berdampak terhadap perolehan suara mereka dalam proses penentuan konversi suara ke kursi gitu ya. Tentu ini akan menjadi tidak fair saya kira. Nah, saya kira apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bagi kami sebagai pemohon, kami sangat mengapresiasi sekali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang tidak langsung menerapkan di pemilu 2024 tetapi diterapkan di 2029. Dan yang kedua, di dalam putusan itu secara jelas dan gamblang ditegaskan bahwa dia kondisional bersyarat. Dia tidak diterapkan di 2024, artinya parliamentary threshold 4% itu yang di 2024 ini masih konstitusional. Tetapi kalau untuk pemilu berikutnya di 2029, pembentuk undang-undang lalu kemudian harus merumuskan kembali besaran PT-nya yang ideal itu berapa dengan memperhatikan proporsionalitas dan juga penyederhanaan partai politik seperti itu.
Nah, mungkin ada kekhawatiran juga ya dari partai-partai besar ya, agar khawatir kalau kemudian nanti akan semakin banyak partai yang masuk ke parlemen. Dan di dalam persidangan itu, Mas, kemarin kami menghadirkan 2 ahli. Dan di dalam proses persidangan itu, ahli juga menyampaikan jalan tengahnya ketika kemudian PT nanti direformulasi ulang, dihitung ulang apakah nanti besarannya bisa jadi lebih turun, ataupun kemudian nanti besarannya tetap gitu ya, itu akan sangat bergantung dari variabel electoral district magnitude atau besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan dan jumlah kursi. Karena jangan lupa ada putusan Mahkamah Konstitusi juga sebelumnya yang kemudian harus melakukan penataan daerah pemilihan. Dan jalan tengahnya agar kemudian penyederhanaan partai juga bisa terjadi dengan memperkecil besaran alokasi kursi di daerah pemilihan. Hari ini kan untuk DPR minimal 3, maksimal 10 kursi di setiap dapil gitu ya. Nah, bisa diturunkan dan itu sudah diusulkan juga oleh kami di Perludem sejak revisi Undang-Undang Pemilu di tahun 2017 menjadi minimal 3 dan juga maksimal 8 seperti itu. Oke, itu tadi adalah analisa dan perspektif dari Perludem yang menggugatnya. Nah, terima kasih Pak Heroik Pratama, peneliti senior Perludem sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Ya, kita juga akan melihat pemirsa bagaimana netizen merespon terkait dengan putusan MK ini. Kita lihat di komen Instagram yang pertama dari @muhammadmuklis23. Ini demi partai itu kan? Partai yang mana nih? Iya, yang mana Yang ya? mana ya? Oh, ya udah. Next dari @chess_alenka. Makin ke sana makin ke sini. Maksudnya apa ya, Jason? Apa nih? Kurang sarkasme nih. Banyak sarkasme ini di media sosial. Ada juga @astikarut udah speechless sama pemerintahan yang sekarang. Ya, boleh kok tetap komentar, nggak jangan speechless ya. Selanjutnya dari @agesta_putra diubah jadi 8% aja Pak, biar nggak kebanyakan parpol, bikin ribet. Katanya ada juga dari @prisjose, setujulah masa lo udah capek-capek kampanye, terus dapat suara terbanyak tapi tetap nggak lolos ke Senayan, rugi dong katanya gitu. Iya benar juga sih. Ya udahlah Jason, nanti kita lanjutin lagi soal parliamentary threshold ini nasibnya bagaimana di tahun 2029. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.